Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan taklim pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surah Ali Imran. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tafsir surah Ali Imran ayat ke-14. Dan jamaah rahimakumullah, ada satu pola khusus di awal surah Ali Imran ini. Dan pola ini akan kita temukan dalam rangkaian ayat-ayat yang mulia surah Ali Imran sampai dengan ayat yang akan kita tafsirkan pada kesempatan pagi hari ini. Jamaah rahimakumullah, pada ayat ke-14 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hal-hal yang membuat manusia bisa berubah menjadi seperti Fir'aun. Di antaranya adalah wanita, lalu kemudian anak, lalu kemudian harta, dan juga jamaah rahimakumullah, lalu yang berikutnya adalah kendaraan, dan juga hewan ternak dan pertanian. Jamaah rahimakumullah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala di ujung ayat ke-14 menegaskan wallahu indahu husnul ma'ab, bahwa Allah lah pemilik tempat kembali yang terbaik. Pemilik tempat kembali yang terbaik. Terbaik. Dan ini konteksnya tempat kembali. Jadi jamaah rahimakumullah, barangkali dalam kehidupan keseharian kita yang bekerja mencari nafkah, kemanapun dia pergi, pasti dia akan kembali ke satu tempat. Kemudian yang beraktivitas, apapun aktivitasnya, yang memiliki keperluan, memiliki kepentingan, apapun keperluan dan kepentingannya itu, dia berjalan ke sana kemari, di dalam kota, keluar kota, bahkan keluar negeri. Tapi pada akhirnya pasti dia akan kembali. Tujuan dari perjalanannya yang beraneka ragam itu, perjalanannya
di dalam kota, perjalanannya di luar kota, perjalanannya di luar negeri, pasti perjalanan itu rencana akhirnya adalah ingin kembali. Dan jamaah rahimakumullah, tentunya kembalinya ke rumah. Dan kemudian pada hari raya, kita memiliki kampung halaman umpamanya. Maka kita juga ingin kembali ke kampung halaman kita. Berjumpa dengan orang tua kita, berjumpa dengan sanak saudara kita, berjumpa dengan teman-teman kita sewaktu masih kecil, tetangga-tetangga kita sewaktu masih kecil, berbincang-bincang. Namun pada akhirnya, rencana akhir daripada perjalanan itu adalah tetap kembali ke rumah. Jamaah rahimakumullah, ayat ke-14 Allah tutup dengan Allah lah pemilik tempat kembali yang terbaik. Jadi rumah, kampung halaman, itu semua adalah tempat kembali. Tetapi jamaah rahimakumullah, jangan sampai tempat kembali yang sementara itu membuat kita lupa bahwa Allah sudah menyiapkan tempat kembali yang terbaik. Karena itu apapun perjalanan kita, maka tempat kembali kita harus tempat kembali yang terbaik. Apapun rencana perjalanan kita, apapun aktivitas kita, maka rencanakanlah agar itu semua tidak ada yang menghalangi kita untuk kembali ke tempat yang terbaik yang sudah Allah siapkan untuk kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah yang menyiapkan. Jamaah rahimakumullah. Mari sama-sama kita lanjutkan ayat ke-15 surah Ali Imran ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad." Yang artinya adalah, katakan wahai Muhammad, maukah kalian aku berikan kabar tentang sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu semua? Daripada kesenangan-kesenangan duniawi. Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka, Allah sudah menyediakan surga-surga di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan istri-istri yang disucikan. Dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat dengan apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jamaah rahimakumullah, dalam tafsir Jalalain disebutkan, "Qul a'unabbi'ukum," ay ya Muhammad liqaumika ukhbirukum, wahai Muhammad, beritahu kepada kaummu, bi khairin min dzalikum, al-madhkur minasy syahwat, yang jauh lebih baik dari itu semua yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya. Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa, yang menjauhi kesyirikan. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka kekal selama-lamanya di dalam tempat yang begitu indah, di mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Tidak seperti tempat kembali kita di dunia.
tempat kembali kita di dunia nyaman. Barangkali ada kolam-kolam, baik kolam ikan ataupun kolam renang ataupun kolam hias lainnya. Kemudian ada taman-taman. Dan jamaah rahimakumullah, itu semua membuat hati kita tenang. Pandangan kita menjadi sejuk. Dan juga membuat kita lebih sehat. Lalu bentuk bangunan arsitekturnya yang bagus, yang kita rancang sedemikian rupa sehingga nyaman, enak dipandang, dan juga menjadi tempat beristirahat, tempat menetap yang membuat kita merasa aman dan tenang. Tapi jamaah rahimakumullah, itu bukan tempat kembali kita yang terbaik. Seberapa mahal pun, seberapa besar pun, tetap itu bukan yang terbaik. Kenapa? Karena itu pasti kita tinggalkan. Dia tidak kekal. Lihat sekeliling rumah kita. Betapa hebatnya rumah kita. Betapa megahnya rumah kita. Lihat sekelilingnya. Lampu-lampunya. Taman-tamannya. Lantainya. Kolam-kolamnya. Jamaah rahimakumullah. Lihat rumah kita. Yang begitu indahnya, begitu megahnya. Tentunya sesuai dengan apa yang sudah kita upayakan. Tapi itu semua akan kita tinggalkan. Karena itu dibandingkan dengan apa yang sudah Allah siapkan, maka tempat itu bukan tempat yang terbaik. Masih ada tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jamaah rahimakumullah, dengan demikian kita akan mensyukuri nikmat rumah yang Allah berikan kepada kita itu dan menjadikannya wasilah agar tempat kembali sementara ini mengantarkan kita kepada tempat kembali yang terbaik yang sudah Allah siapkan untuk kita. Segala aktivitas di dalamnya semata-mata agar kita meraih tempat terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jamaah rahimakumullah isi dan pesan dari ayat ke-15. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan surga-surga, taman-taman. Siapa yang tidak senang melihat begitu banyak bunga-bunga, begitu banyak pepohonan. Dan tentunya itu semua tidak bisa disamakan, dianalogikan dengan taman-taman surga. Karena apapun yang terlintas dalam benak manusia, berarti itu tidak ada di surga. Karena di surga akan jauh lebih indah dari itu semua. Khalidina fiha. Kemudian yang kedua, tempat kembali terbaik itu sifatnya kekal. Ini yang membuat tempat kembali itu menjadi istimewa, sangat istimewa. Karena kekal. Tidak ditinggalkan lagi. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, wa azwajum mutahharah. Wa azwajum mutahharah artinya adalah pasangan yang disucikan. Istri yang salehah akan dipertemukan kembali dengan suaminya yang saleh di dunia. Karena jamaah rahimakumullah, di antara hal yang tetap ada di dalam surga itu adalah hubungan pernikahan. Suami yang saleh, istri yang salehah tetap menjadi suami istri di dalam surga kelak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, azwajum mutahharah. Namun wanita-wanita itu sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Hadiyul Arwah ila Biladil Afrah karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi disebutkan bahwa ketika seorang bidadari di surga tersenyum
Lalu kemudian terlihatlah gigi-geliginya. Maka jamaah rahimakumullah, sinar matahari akan redup dibandingkan dengan sinar yang terpancar dari gigi-geligi bidadari di surga. Dan bahkan jamaah rahimakumullah, air liur bidadari di surga, ketika dia seumpamanya seorang bidadari meludah di lautan di dunia, maka jamaah rahimakumullah, ketika seorang bidadari itu meludah ke lautan di dunia, niscaya laut di dunia itu yang asin rasanya akan berubah menjadi manis. Dan masih banyak lagi jamaah rahimakumullah riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana sosok wanita yang masuk surga. Karena itu jamaah rahimakumullah, azwajum mutahharah, pasangan yang disucikan. Ini juga isyarat kepada kita agar suami istiqomah menjadi laki-laki yang soleh, agar istri istiqomah menjadi wanita yang solehah, sehingga kedua-duanya nanti akan kembali berkumpul dan berjumpa di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah yang membuat tentram setiap manusia. Jamaah rahimakumullah, mengapa disebutkan istri atau pasangan yang disucikan? Jamaah rahimakumullah, dalam tafsir di lain disebutkan wa azwajum mutahharah, istri yang disucikan maksudnya tidak lagi ada haid dan tidak lagi ada hal-hal lain yang bersifat kotoran. Karena jamaah rahimakumullah, kita ingat betapa Nabi Adam alaihissalam ketika beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan Sayyidatuna Hawa atau Siti Hawa untuk mendampingi beliau. Karena jamaah rahimakumullah, ketika seorang laki-laki didampingi oleh seorang wanita, begitu juga sebaliknya seorang wanita didampingi dengan seorang laki-laki yang soleh, kemudian solehah, pasangan ini soleh dan solehah, maka itu merupakan kebahagiaan yang paling tinggi bagi seorang manusia dalam kehidupannya di dunia dan juga di alam akhirat. Sehingga Allah tetap memasangkannya. Dan bagi yang tidak memiliki pasangan, baik laki-laki ataupun perempuan, dia masuk surga sewaktu di dunianya tidak memiliki pasangan, maka Allah akan menikahkan laki-laki atau perempuan yang soleh dan solehah di dunia tapi tidak memiliki pasangan. Allah akan menikahkan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waridwanu minallah, dan juga Allah akan limpahkan keridhaan kepada para penduduk surga. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jamaah rahimakumullah, ini yang saya sampaikan sebagai pola khas, pola khusus di awal surah Ali Imran. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari pemaparan surah Ali Imran ini? Jamaah rahimakumullah, intinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk berikhtiar menjaga keseimbangan neraca hidup kita antara dunia dengan akhirat. Ketika neraca hidup kita ini seimbang antara dunia dan akhirat, maka jamaah rahimakumullah, kebaikan-kebaikan akan mendatangi kehidupan kita. Namun ketika neraca kehidupan kita lebih berat timbangan di sisi dunianya dibandingkan dengan di sisi akhiratnya, maka kemudian muncullah pelanggaran-pelanggaran, muncullah pembenaran-pembenaran, hilanglah keberkahan dalam hidup kita yang barangkali kalau tidak segera berubah, tidak segera bertaubat, maka itu semua akan terakumulasi menjadi beban yang berat dibawa ke dalam kubur, menjadi sesuatu yang menakutkan ketika dihisab, dan kemudian berujung terjerumusnya ke dalam jurang neraka jahanam. Insya Allah akan kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran yang mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan neraca kehidupan kita antara dunia dan akhirat pada pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah. ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.